Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen ID Channel, saat ini Anda sedang menyaksikan THR Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri dan juga Ustadz Kafi. Masya Allah ya Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Lancar puasanya? Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan lancar terus puasanya. Amin. Karena kita sudah berada di penghujung Ramadan juga ya Ustadz. Amin, insya Allah. Oke, seperti biasa kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi mengenai memaknai hari kemenangan yang sesungguhnya, dan juga kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pemirsa Oksigen ID Channel di rumah ya. Oke, kalau gitu langsung saja Ustadz tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Pemirsa Oksigen ID Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari yang mulia ini kita senantiasa mendapatkan maghfirah, ampunan, dan senantiasa amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Id, asal kata Id itu adalah ada ya'udu, yang berarti adalah kembali. Maka orang yang dia melaksanakan puasa full di bulan Ramadan dan juga menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dia sesungguhnya dan dia bertemu dengan hari Id, dia sesungguhnya telah kembali kepada apa? Fitri. Fitri ada dua pengertian dari para ulama. Yang pertama adalah kembali ke suci, yang kedua adalah diperbolehkannya, diizinkannya dia untuk makan di pagi hari. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa ternyata untuk mendapatkan kesucian, kejernihan hati dan lain sebagainya, itu harus diawali dan harus dilakukan harus dengan sungguh-sungguh, dan juga dengan amal soleh, dan juga dengan puasa yang sungguh amat luar biasa yang kita lakukan 1 bulan full. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah, maka kita pun harus melakukan yang lebih. Seperti kita di hari Id ini, kita mendapatkan hari kemenangan kita. Kita melakukan 1 bulan full puasa Ramadan. Dan ini menjadi salah satu nilai plus kita ketika kita semuanya bisa melaksanakan syariat. Kita menjaga pandangan, kita menjaga telinga, kita menjaga mulut, bahkan kita menjaga hati, dan bisa istimrar terus menerus menjalankan itu setelah hari Id ini. Maka itulah sesungguhnya makna daripada Idul Fitri. Karena kalau kita lihat di dalam Islam itu ada 2 hari Id. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Coba perhatikan sahabat Oksigen ID Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri dan Idul Adha, semua itu hari besar Islam. Akan tetapi sebelumnya itu ada ritual ibadah yang mana hanya dilakukan 1 kali 1 tahun. Idul Fitri apa? Ada yang namanya puasa ibadahnya. Butuh effort tinggi. Bagi yang belum biasa untuk puasa, dia kemudian puasa 1 bulan full. Ini luar biasa. Kemudian Allah berikan reward dengan yang namanya Idul Fitri. Kemudian Idul Adha, hari kurban, atau juga hari haji, di mana peristiwa haji adalah peristiwa yang dilakukan 1 tahun sekali. Waktunya semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah yang agung. Puasa ibadah yang agung, maka ada Idul Fitri. Haji dan juga ibadah kurban itu adalah ibadah yang agung, maka Allah abadikan juga dan Allah kasih reward dengan apa? Idul Adha. Oleh karena itu kita harus hargai dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memasuki daripada Idul Fitri, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik puasa, sholat, sedekah, zakat, tilawatul Quran, seluruhnya ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari Id kita itu dianjurkan untuk zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari-hari Id kalian dengan takbir. Maka kalau misalkan hari takbir itu atau malam takbir itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya menghiasi menghiasi malam-malam takbir dan hari-hari takbir, artinya hari-hari Id dengan takbir. Tujuannya apa? Yang pertama, membesarkan Allah
dari sekian usaha kita, effort kita, semua itu pure, ya, semua itu adalah hasil dari kita dan juga pastinya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap besarkan Allah di hari Id ini, karena sesungguhnya hari Id ini adalah hari yang mulia dan mudah-mudahan kita bisa istimror melakukan kebaikan di hari-hari berikutnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Sebelum kita memasuki ke pertanyaan, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Tausiah Harian Ramadan. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih. Bagaimana sih cara merayakan Lebaran secara Islami? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jangan sampai ketika Lebaran kita justru karena sehabis puasa, ya, malah seakan-akan kita menjadi pembalasan. Iya, sehingga kita bisa keluar dari koridor syariat Islam. Sebagaimana biasanya kan kalau tradisi kita di Indonesia ada yang namanya taslim, salam-salaman atau musafahah. Itu harus kita perhatikan juga antara laki-laki dan perempuan, mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Artinya kalau yang perempuan cukup dengan begini saja. Ya, artinya jangan sampai bersentuhan, ya. Ada juga mungkin naudzubillah ada orang-orang yang ketika Lebaran malah berkholwat, malah pacaran. Nah, itu kan salah. Ya, oleh karena itu yang harus kita perhatikan adalah jadikan hari Id ini hari yang berkesan untuk kita. Seperti silaturahim, ya, perbanyak sedekah, ya. Kemudian juga membuat orang tua bahagia, ya. Artinya setelah kita melaksanakan ibadah yang luar biasa seperti puasa di bulan Ramadan, setelah itu kita lengkapi juga dengan silaturahim, dengan sedekah dan lain sebagainya. Dan niatnya karena Allah, bukan untuk pamer. Oke. Lalu kemudian, apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah selama bulan Ramadan, sudah selesai begitu saja? Jelas, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, pastinya selama kita masih hidup di dunia, kita masih dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat puasa itu adalah sebagai tamrin. Pertama, latihan kita. Bagi mereka yang tidak bisa menawan hawa nafsu, nih para jomblo, ya kan, jombloan dan jomblowati, maka dianjurkan untuk puasa. Di bulan Ramadan ini ajang itu untuk melatih hawa nafsu. Kemudian yang kedua, melebur dosa. Allah berikan kesempatan 1 tahun 1 kali, di mana 1 bulan full penuh magfirah, ampunan Allah. Coba ibaratnya diskon besar-besaran, ya, diskon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus kembali lagi jadikan puasa ini sebagai tamrinan, latihan. Karena ketika 1 bulan kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah, baik wajib maupun yang sunnah, diharapkan di hari-hari berikutnya dia akan terus bisa melakukan hal itu, insya Allah. Jadi jangan mentang-mentang bulan Ramadannya selesai juga kita malah lanjut makan dosa. sepuasnya, ya kan, habisnya bikin dosa lagi, ya, baru dihapus udah didosa bikin lagi. Nah, itu jangan sampai. Naudzubillah. Oke, lalu bagaimana Ustaz tanggapannya mengenai Hari Raya Idul Fitri adalah ajang pamer baju baru? Wah, ini dia nih ya, biasanya ya. Sebenarnya hakikat daripada baju baru itu adalah bagian dari tradisi, ya. Dan Rasulullah sebenarnya juga menyenangkan kita memakai baju yang bagus. Ingat, baju yang bagus ya. Bukan baru, bukan ya? baru, ya. Kenapa? Karena ini adalah hari rayanya umat Islam. Umat Islam ini sedang menang. Karena menahan hawa nafsu dan setan itu semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hakikat daripada baju di sini bukan baju yang baru. Baju yang bagus. Iya, yang akan layak. ada baju yang bagus, yang terbaik yang kita punya, kita kenakan di hari Id. Ya, karena al-Id laisa labisal jadid. Id itu bukan baju yang baru, ya, akan tetapi Id itu dinilai daripada takwanya, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya istimror, istiqomah, dia bisa menjalankan hal-hal yang Allah perintahkan, itu dia. Oke, kita jeda dulu nih Ustadz sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Tausiah Harian Ramadan.
kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, aku ada informasi mengenai cara Rasulullah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke, kalau gitu kita lihat cuplikannya berikut ini. Cara Rasulullah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di Indonesia, Idul Fitri adalah hari raya terbesar dan termegah bagi umat muslim. Hal ini sedikit berbeda dengan sebagian besar negara-negara Islam lainnya, di mana hari raya terbesar adalah Idul Adha. Di samping itu, Idul Fitri telah membentuk tradisi dan budaya bagi muslim Indonesia, yaitu mudik atau pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari 1 Syawal. Kedua, memakai pakaian terbaik. Pada Hari Raya Idul Fitri, Rasulullah SAW mandi memakai wangi-wangian dan mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Ketiga, sebelum sholat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan berpuasa adalah Hari Raya Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, seperti 3, 5, atau 7. Keempat, sholat Idul Fitri bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW memilih rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat yang dilangsungkannya sholat Idul Fitri. Kelima, mendatangi tempat keramaian. Rasulullah SAW menemani Aisyah mendatangi sebuah pertunjukan atraksi tombak dan tameng, bahkan saking serunya, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim, Aisyah sampai memunculkan kepada di atas bahu Rasulullah sehingga dia bisa menyaksikan permainan itu dari atas bahu Rasulullah SAW dengan puas. Keenam, mengunjungi rumah sahabat. Pada kesempatan ini Rasulullah SAW dan sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Nah, itu tadi informasi mengenai cara Rasulullah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah di saat Lebaran wajib memberi THR? Baik, nih THR tunjangan hari raya ya, maksudnya betul. Ya kita bagi-bagi sedekah gitu ya. Baik, sebenarnya tidak ada kewajiban ya bagi kita untuk membagikan THR. Akan tetapi di hari raya ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah, nah maka kita sertai dengan sedekah. Ya, artinya membuat ya para anak-anak kecil itu senang gitu ya dengan kita memberinya uang, mungkin ya dia merasa senang dan juga merasa bahwa oh hari Id ini adalah hari yang berkesan buat saya. Dan ketika sedekah itu hati-hati, jangan sampai juga itu sebagai ajang pamer. Ya dengan bawa uang sekepok gitu misalkan bagi-bagi gitu dengan niat wah dia mau orangnya ini apa namanya royal dan lain sebagainya, sering berbagi, jangan sampai. Ya artinya kita niatkan ikhlas karena Allah, kita pengen ini semuanya senang merasakan harta kita yang kita dapat, sehingga sedekah kita membuat orang lain senang dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya cari ridha Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga terlalu memaksakan. Betul. Kalau kita lagi nggak ada rezeki gitu ya Ustaz. Jangan sampai dipaksakan. Apalagi karena gengsi. Betul, gitu karena gengsi pengen bagi uang gitu kan. Waduh, tapi nggak punya, sehingga sehabis Lebaran bukannya malah untung gitu ya, aman malah boncos ya. Nggak punya apa pegangan lagi gitu buat makan anak istri, nggak ada. Itu jangan sampai. Ya ditakarlah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Saat Lebaran, apakah siksaan untuk orang yang sudah meninggal diberhentikan dulu atau bagaimana? Iya, ini berkaitan dengan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah kepada orang-orang yang telah meninggal. Tergantung daripada amal solehnya. Kalau misalkan amal soleh orang yang sudah wafat itu banyak, maka yang menemani adalah amal solehnya. Dan juga tergantung si anak dan keluarganya mendoakan apa tidak. Kalau misalkan udah mah ini orang yang meninggal ahli maksiat, kemudian ya anak dan keluarganya tidak ada yang mendoakan. Ya, tapi begini, di bulan Ramadan dan hari Id itu adalah hari yang mulia. Kita berkeyakinan insya Allah bahwa nanti ketika memang di hari Id ya, di alam kubur itu mudah-mudahan mereka juga mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, di hari Id ini
Kita berpesan kepada semuanya, ya, jangan lupa mendoakan orang-orang yang telah tiada, khususnya keluarga kita, agar dia juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita luput kepada kesenangan, baju baru, bagi-bagi THR. Jadi lupa mendoakan orang-orang yang telah tiada, apalagi kedua orang tua kita. Kita doakan semoga beliau-beliau semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan juga kita mendoakan hanya di bulan Ramadan saja. Pasti, ya Ustadz. Ya. Oke, kalau gitu baik Ustadz, terima kasih atas tausiahnya serta jawaban-jawaban yang telah diberikan untuk pemirsa Oksigen ID Channel di rumah nih. Amin, insyaallah. Oke, kalau gitu karena sudah berada di penghujung acara dan juga mendekati waktu berbuka puasa, terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID Channel telah menyaksikan acara tausiah harian Ramadan ini dari awal hingga akhir bulan Ramadan. Kalau begitu, saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi pamit undur diri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.